Ini adalah pecundang zaman ini. Si villain pirang sampah ini masuk ke game di mana semua karakter OP adalah wanita seksi, seperti Marvel Rivals dengan ninja cewek itu. Tapi kalau di Marvel, kalau kamu punya nyali, kamu bisa menang. Di sini, MC kita hampir tak punya kesempatan sekarang. Ini parah karena saudaraku disiksa oleh pelayan ini, Putri S ini, dan gadis sok-sokan MC sungguhan ini. Tapi disiksa di sini maksudnya yang enak dan yang lebih enak lagi. Yah, bro, pilih pilmu, si pecundang pahlawan wannabe, atau villain pirang keren yang diinjak-injak Mami Maid, lalu ingin meraihnya. Wah, mending berhenti di sini sebelum videonya kena takedown. Sayangnya, dia bisa melihat kalau di masa depan, dia akan dikurung di penjara bawah tanah, dan jadi mainan banteng mekanik salah satu gadis, untuk dikosongkan tiap hari. Aku kasihan padanya, sampai-sampai mau tukar posisi dengannya. Aku ini pahlawan sungguhan. Ayahnya juga pergi perang dan bilang, kalau dia kembali setahun lagi, anaknya harus sudah menghamili para pelayan karena butuh pewaris baru. Itu baru namanya menjalankan keluarga seperti bisnis. Dengan semua itu, cowok kita yang agak lemah dibanding gadis-gadis gila di dunia ini, harus bertahan dari amukan MC sungguhan yang op banget. Bisakah dia melakukannya? Tidak penting, karena kita di sini untuk melihat cewek-cewek seksi. Ayo mulai. Semua bermula di kastil, rumah keluarga Campbell. Si cowok utama mulai bertanya-tanya, tunggu sebentar, bukankah aku baru saja mati kecelakaan mobil? Maksudku, kecelakaan mobil. Apa aku menjelajah waktu atau bagaimana? Dekorasi ini terlihat seperti Eropa, dan wajah di cermin itu terlihat seperti diriku saat umur 17 atau 18. Tapi itu tidak masuk akal karena dia sudah jauh lebih tua sekarang. Dia melihat lagi, terkejut, dan ya, dia memang cukup tampan. Saat muda sebelum jadi orang bangkrut dan gemuk. Saat dia menyimpulkan dirinya menua dan bermimpi reinkarnasi karena hidupnya sengsara, dia mengambil pisau kecil dan berkata harus memastikannya, lalu darah menyembur keluar. Dia bilang itu hanya luka kecil, walau sakit sekali, dan dia harus menjilat jarinya, mengatakan hal sialan ini terasa terlalu nyata. Lalu tiba-tiba, kenangan-kenangan itu menyerbu masuk. Cowok yang dia reinkarnasi bernama Moon Campbell. Seorang cowok malang yang kehilangan semua gelarnya, berakhir jadi pengemis dan ditinggalkan keluarganya. Ayahnya bahkan memperingatkan agar dia tidak menginjakkan kaki di tanah mereka lagi, atau dia akan dibunuh tanpa ampun. Sepertinya, dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Dia menutupi wajahnya dan berkata, sial, kupikir ini hanya kebetulan, tapi ternyata tidak. Sayangnya, aku bertransmigrasi ke tubuh cowok idiot itu, si villain berambut pirang yang bahkan bukan elit atau semacamnya. Dia sudah lama membaca cerita ini. Judulnya sang protagonis, wanita terkuat dalam sejarah. Dan ya, dari judulnya saja, kau pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini cerita klise, bedanya cuma karakter utamanya seorang wanita. Dia punya keluarga yang menelantarkannya, lalu dia berkelana, mengembangkan kemampuannya, membunuh monster, dan jadi pahlawan. Di awal game, cowok pirang itu, Moon Campbell, adalah salah satu pengganggu awal yang mengirim banyak orang untuk mencoba menjatuhkannya. Tapi dia malah naik level dengan cepat. Pada akhirnya, rencananya hancur. Dia diusir dari mansion, diasingkan, dan jadi pengemis. 20 bab kemudian, tak ada yang ingat namanya. Reinkarnasi memang hebat, tapi tidak jika ke tubuh karakter yang cuma jadi batu loncatan bagi sang protagonis untuk berkembang. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Dia menyuruh masuk, dan pelayan itu masuk, bertanya apa yang terjadi. Dia bilang tidak serius. Lalu pelayan memberitahu kalau baju untuk pesta besok sudah diantar. Dia menyuruhnya meletakkannya saja di situ. Tapi saat itu, dia melihat sesuatu yang aneh, dan bertanya apa dia terluka. Dia bilang itu hanya kecelakaan, tidak perlu khawatir. Tapi coba tebak apa yang dia lakukan selanjutnya, berhadiah 10. Yap, dia berlutut dan membantu membersihkan darah. Dia benar-benar pekerja yang termotivasi, pantas dapat kenaikan gaji, dan dia bahkan memintanya untuk tidak menyakiti diri sendiri seperti itu. Si cowok tersipu malu sekali, berpikir dalam hati, kalau dia pasti akan mengingat momen ini. Lalu dia berbalik cepat, bilang akan keluar, dan menyuruhnya menjaga diri. Begitu dia menutup pintu, dia duduk di sana tersipu malu seperti orang bodoh, bergumam betapa sempurna dunia ini. Dia menutupi wajahnya dan menggeliat ke samping, sangat senang karena punya pelayan yang mengagumkan. Jelas, dia otaku yang putus asa. Sementara itu, pelayan di luar kamar berpikir aneh dia mengucapkan terima kasih. Tentu saja, dia pasti brengsek total sebelum reinkarnasi. Sekarang cowok kita bertanya-tanya bagaimana seseorang yang lahir tampan dari keluarga bangsawan dan punya pelayan manis masih berpikir ide yang bagus untuk memprovokasi sang protagonis. Alasan utama dia diasingkan rupanya karena dia mencoba membius putri ketiga atau semacamnya. Tapi sekarang dia tahu bagaimana akhir jalan itu, dia hanya perlu menghindarinya sepenuhnya. Untuk memastikan dia mempertahankan hidup nyaman ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah berhati-hati dengan upacara di mana semua kekacauan dimulai. Lalu dia teringat, pelayan dengan paha berisi itu sudah membawa pakaian untuk perjamuan, dan bilang itu terjadi besok. Saat itu, cowok itu berguling-guling di tempat tidur, memanggil sistem, dewi, kakek, biksu, siapapun yang bisa memberinya cheat atau kekuatan. Masalahnya, jika perjamuan sudah besok, berarti dia sudah melakukan banyak hal buruk pada sang protagonis. Dia hanya berharap dia tidak berlebihan, seperti menginjak wajahnya atau semacamnya. Tapi kalau dia melakukannya, semoga dia memakai stocking hitam dan melakukannya pelan-pelan. Jelas, cowok itu punya, selera yang bagus. Tapi sekarang dia sudah mengambil keputusan. Besok, begitu melihatnya, dia akan lari lurus ke arahnya, berlutut 3 kali, dan memohon ampun. Tiba-tiba, sesuatu memukul kepalanya, dan dia berbalik,
berteriak ingin tahu siapa yang melakukannya. Saat itulah dia melihat sebuah buku kecil di tempat tidur. Dia langsung bertanya-tanya apakah cheat-nya sudah tiba. Dia meraihnya dan berkata, akhirnya, Tuhan belum menyerah padanya. Dia tidak ditakdirkan untuk jadi pecundang selamanya. Ini saatnya untuk mendapat ilmu tak terbatas dan mengubah nasibnya sendiri. Tapi saat dia membuka buku itu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia mulai bertanya-tanya, apa benda ini butuh aktivasi khusus? Cerita biasanya berlatar di Eropa. Ada apa dengan itu? Tiba-tiba, buku itu menyerang kepalanya sampai berdarah dan setetes darah jatuh ke halaman. Aura gelap muncul, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Pandangannya mulai kabur, dan tiba-tiba, dia menemukan tangan dan kakinya terikat, lehernya juga. Dia babak belur. Perlahan, dia membuka mata dan bertanya-tanya. Di mana dia saat gadis menyeramkan ini muncul bilang dia tidur cukup lama. Dia bilang tubuhnya sakit, tapi gadis itu hanya bilang rasa sakit tak terhindarkan saat belajar. Dia tidak tahu betapa sedihnya gadis itu sebenarnya. Dia tidak ingin dia berakhir begini, tapi dia bersikap kejam dan egois. Dia harusnya menyakiti orang lain alih-alih menunjukkan toleransi dan membuat semua orang membencinya. Itu satu-satunya cara agar dia menjadi miliknya sepenuhnya. Tapi baru-baru ini, hatinya mulai berubah, dan itu tidak bisa dibiarkan. Tetap saja, tak peduli berapa lama, dia akan memurnikannya dengan cintanya, lalu mereka akan bersama selamanya. Lalu, bam, serangan tusukan, dan dia terbangun kembali di kamarnya. Sepertinya protagonis mungkin lebih menyukainya sebagai penjahat. Tapi jika dia mengambil jalan itu, hidupnya akan jadi berantakan total. Dan jika tidak, itu sudah berantakan. Jadi apa yang harus dilakukan pria itu? Dia mulai bertanya-tanya apakah itu mimpi dari masa lalu atau mungkin sekilas masa depan. Bagaimanapun, seluruh penglihatan itu dimulai saat darahnya menyentuh buku. Mungkin itu semacam peringatan masa depan yang dipicu oleh pilihan yang salah. Saat dia melihat buku itu lagi, tertulis, jangan ubah takdir. Dia langsung mengerti. Jika dia melakukan seluruh rencana berlutut 3 kali dan memohon ampun, itu akan mengarah ke hasil itu. Mengingat dia diikat dan disiksa dalam penglihatan itu, tiba-tiba diusir dari keluarga dan jadi pengemis tidak terlihat seburuk itu lagi. Sekarang dia bersemangat. Dia pria modern yang cerdas, dan dia bisa menggunakan semua yang dia tahu untuk mengubah tidak hanya nasibnya sendiri, tapi juga nasib seluruh negara. Lagi pula, jadi bangsawan tidak begitu hebat. Mereka semua terjebak di tanah kecil ini. Dia akan mengendalikan takdirnya sendiri dan berhenti bergantung pada itu. Meski begitu, dia sudah duduk makan daging lezat, berkata pada dirinya sendiri betapa menakjubkannya hidup istimewa, dan kehilangan semua ini akan sangat menyebalkan. Yang duduk di sampingnya adalah Noise Campbell, ibunya, yang jujur saja terlihat seperti usia 18, dan woman. Dan dia bilang, dia terlihat sangat bahagia hari ini. Ayahnya, Lan, berkomentar dia mungkin senang dengan upacara besok, karena itu akan jadi salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Dia hanya mengiyakan dan bilang, ya, berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, ibunya bilang dia tidak bisa membiarkannya pergi ke jamuan itu. Kalau tidak, semua gadis bangsawan akan mengerumuninya. Lan membalas itu tidak mungkin, karena dia punya putri celia, dan gadis manapun yang mencoba sesuatu pasti akan membuatnya cemburu. Ibunya, bertingkah imut, bilang dia tidak suka gadis celia ini. Dia tidak imut sama sekali dan tidak pantas untuk putranya. Sekarang anak kita hanya duduk di sana bingung, bertanya-tanya mengapa orang tuanya begitu percaya padanya padahal dia sangat brengsek. Dan siapa sih celia ini? Saat itulah dia sadar. Dia putri ketiga, yang coba dia beri obat, yang membuatnya jadi salah satu orang yang akan membawa bencana ke dalam hidupnya. Dalam cerita aslinya, semua orang menyukainya. Tapi di sini, klasik Sundir. Dingin di luar, hangat di dalam. Mengerti? Moon merasa sedih, menyadari orang tuanya sebenarnya orang baik. Dia benar-benar diusir karena bertingkah seperti bajingan total, dan ayahnya tidak ingin punya anak busuk. Tapi itu hanya memotivasinya untuk lebih mengubah takdirnya. Meskipun berisiko, dia tidak ingin menyeret seluruh keluarganya bersamanya. Alasan sebenarnya keluarganya hancur adalah karena orang-orang percaya ayahnya menyuruhnya membunuh putri sebagai bentuk pengkhianatan. Jadi yang mungkin perlu dia lakukan adalah menyalahkan dirinya sendiri, dan memastikan tidak ada orang lain yang terlibat. Masalahnya, upacaranya sudah besok, dan tidak ada waktu lagi untuk mengubah terlalu banyak. Yang dia anggap aneh adalah jika acara begitu dekat, mengapa dia tidak tahu apa-apa tentang obat yang seharusnya digunakan? Apakah seseorang akan memberikannya padanya? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Saat dia mencoba mencari tahu semua ini, seorang pelayan muncul, dan dia tidak sengaja menabraknya. Dia jatuh dengan aneh, mengatakan dia menumpahkan teh hitam nyonya. Saat dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tentu saja, dia terkesiap, berpikir dia akan dimarahi. Dia melihat teh tumpah padanya, dan langsung bergegas membersihkannya. Tapi saat dia menyadari kekacauan itu, dia sudah yakin hidupnya berakhir. Dia akan dipecat dan mungkin akan makan makanan anjing di jalan besok. Protagonis menyadari reputasinya memang mendahuluinya, jadi dia bilang padanya untuk tidak khawatir dia tidak akan menghukumnya. Apa ini? Pria itu juga mulus, menariknya ke pelukan, menyuruhnya untuk santai. Dia sangat bingung, mencoba mencari tahu apa yang dilakukan tuan muda itu. Jujur, aku juga bertanya-tanya hal yang sama. Ada apa dengan tangan itu? Lalu Anne muncul dan memanggilnya. Dia menanyakan nama si pirang, dan dia bilang itu Noel. Dia bilang Anne untuk mengurusnya, tapi Anne bilang dia dan Noel masih harus fokus menyiapkan segalanya untuk besok. Mereka tidak bisa bermalas-malasan sekarang. Dia menyuruhnya merekrut lebih banyak orang untuk membantu. Maksudku, ayolah, bagaimana bisa mention sebesar ini kekurangan staf? Anne hanya membungkuk dan bilang, baiklah kalau begitu. Dan pembicara ulung kita seperti biasa mengulur waktu saat dia pergi. Noel berkomentar kalau itu aneh. Tuan muda tak pernah membiarkan orang lain membantunya,
karena dia selalu bilang orang-orang itu kotor, jadi aneh kalau dia menyarankan itu sekarang. Anne menambahkan kalau dia juga menyadari sesuatu yang aneh. Mungkin sebaiknya mempercepat rencana sebelum semuanya jadi tak terkendali. Kembali ke kamar pria itu, dia mencari di semua kotak. Racun yang bisa menjatuhkan putri ketiga, pastilah sejenis ramuan halusinogen tingkat tinggi dan sangat mahal. Saat itulah dia menemukan kartu pasar gelap. Jelas, itu pasti digunakan untuk membeli apapun yang akhirnya dia minum. Adegan berpindah ke distrik komersial istana. Sudah larut malam, dan sang protagonis menyuruh yang lain menunggu di sana sementara dia pergi membeli beberapa barang. Dia bergerak melalui area itu tanpa banyak diperhatikan, mencoba mengingat rute dari cerita. Akhirnya, dia mencapai pintu dan berkata tikus selokan. Dia menunjukkan kartu pengenal, dan pria itu menyambutnya sebagai tamu serta menyuruhnya masuk. Ini adalah pasar gelap Leopold. Ramuan, bahan, makhluk ajaib, bahkan yang sintetis. Dan, tentu saja, pengaturan klasik, budak. Salah satu sekutu protagonis sebenarnya dibeli dari tempat ini. Bagian itu sekunder sih, karena sekarang dia punya masalah yang lebih besar. Dia memasuki salah satu ruangan dan disambut oleh seseorang yang memakai topeng kucing, yang langsung bertanya apa yang dia cari. Mereka punya semua jenis ramuan. Dia bilang dia ingin sesuatu yang tak berwarna, tak berbau, sangat efektif pada penyihir, dan membuat mereka pingsan selama berjam-jam. Dia mungkin akan membelinya, menggunakannya, tapi takkan benar-benar melakukan apapun pada gadis itu. Sekarang aku juga bingung. Dia mencoba mengikuti cerita, sejujurnya aku tak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Orang bertopeng kucing itu bilang dia pasti ingin bersenang-senang. Kalau dia mau, dia bahkan bisa merekomendasikan beberapa budak. Dia bilang dia akan pergi, tapi dia menghentikannya, menyuruhnya menunggu. Dia akan mengambil ramuan itu. Moon bilang tidak ada cara untuk tahu apakah ini pria atau wanita, dan itu wajar. Siapapun yang menggambar karakter ini pasti membuatnya sulit. Bahkan menebak pun menakutkan, jadi mari kita jaga netral. Orang itu mengambil ramuan sementara protagonis kita berpikir betapa luar biasanya tubuh itu. Kemungkinan besar, itu adalah wanita cantik dengan sosok yang kuat yang menjalankan seluruh operasi dunia bawah ini. Pada saat itu, pintu terbuka lagi dan orang lain masuk. Menilai dari celana ketat hitamnya, kamu sudah tahu jam berapa ini. Apakah pria kita juga punya mata yang jeli seperti itu? Orang itu bilang, mereka ada di sana untuk membeli obat yang sangat kuat yang menargetkan penyihir dan tidak meninggalkan jejak. Penjual itu bingung. Ini adalah ramuan yang jarang dia jual, dan sekarang tiba-tiba semua orang memintanya. Moon terkejut. Dia tidak berpikir wanita juga punya selera seperti itu. Dia merasa kasihan pada siapapun yang akan melalui cobaan itu. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kemudian wanita itu melemparkan 2 botol kecil ke atas meja, dan bilang itu yang semua orang cari. Meskipun cairan di dalamnya berwarna cerah, mencampurnya dengan anggur akan membuatnya sama sekali tidak terlihat. Hanya beberapa tetes saja sudah cukup untuk membuat gajah pingsan selama 2 hingga 3 jam. Dia terkejut melihat betapa kuatnya itu. Gadis bertopeng itu bilang, kalau dia tak percaya, dia bisa mencobanya sendiri. Dia hanya perlu tidur di lantai selama 3 jam, dan tetap membayar harga penuh. Satu-satunya masalah adalah harganya, 130,000 amelias, mata uang lokal. Wanita bertopeng yang berdiri di dekatnya, bagaimanapun, bilang dia tak punya amelias tapi punya cara lain untuk membayar. Dia menunjukkan surat, dan penjual itu bilang sulit menerima sesuatu dengan nilai seperti itu sebagai pembayaran. Dia membacanya dan bertanya apakah yang tertulis itu benar. Sosok misterius itu bilang penjual bisa menggunakan keahliannya sendiri untuk memverifikasinya. Misterius atau tidak, mari kita jujur. Itu mungkin aneh. Siapa lagi coba? Penjual itu bilang, baiklah, ramuan itu miliknya. Wanita bertopeng itu mengambilnya, berterima kasih, dan mulai keluar. Sementara itu, Moon hanya bilang untuk menagihnya ke kartunya. Penjual itu menyerahkan ramuan bonus, dan bilang kalau dia menggabungkannya dengan yang lain, pengalamannya akan jauh lebih baik. Dia berterima kasih, memasukkannya ke tasnya, dan bertanya tentang informasi yang diberikan wanita lain padanya. Tapi penjual itu, yang jelas tidak terlalu peduli dengan kejujuran, bilang mereka teman lama. Dan kalau dia mau informasi itu dengan harga pantas, itu akan menelan biaya 900,000 amelias. Dia menatapnya dan berpaling, bilang dia tidak tertarik. Penipu itu mencoba menagihnya 7 kali lipat harga tepat di depannya. Tak mungkin dia akan tertipu itu. Dia dari dunia modern. Dia sudah tahu jebakan saat melihatnya. Begitu pintu tertutup, penjual itu bilang dia berharap bisa melihatnya lagi segera. Dia lalu melepas topengnya. Dan, tentu saja, itu seorang wanita. Sekarang dia tahu persis apa yang akan terjadi di mansion. Dan dia bertanya-tanya kepada siapa dia akan menjual semua info itu. Jelas, langkah paling menarik adalah menjualnya ke kedua belah pihak dan menciptakan kekacauan total. Mungkinkah dia sang protagonis? Dia jelas punya penampilan seperti itu. Malam berikutnya di Istana Campbell, penuh bangsawan tak tahu apa-apa, dan dia di tengah-tengahnya. Seorang pria berkumis datang dengan putri ketiganya, berharap putrinya bisa bertemu Tuan Campbell muda. Gadis itu meliriknya, gemetar, lalu kabur sambil berteriak ibunya memanggil. Jujur, reaksinya lebih mirip ketakutan. Ayahnya minta maaf, bilang putrinya takut, dan Mu bilang tidak apa-apa. Saat itu, dia sadar tak ada gadis yang senang melihatnya. Reputasinya sudah rusak. Namun, ayahnya, Alon, menepuk pundaknya, bilang dia terkesan dengan sikapnya. Dia sudah dewasa, dan malam ini, dia akan jadi pria sejati keluarga Campbell. Moon berterima kasih, dan bilang dia akan berusaha. Tiba-tiba, seseorang di pintu masuk meminta semua diam. Pewaris tahta ketiga Kekaisaran Leopold akan datang. Putri ketiga, Celia, yang dijuluki Dewi S dan mencurigakan mirip Paimon dari Genshin Impact akan hadir. Lan bilang dia akan berbaur dengan tamu lain, minta Moon menjaganya.
Moon langsung menyapa putri, bilang sudah lama. Dia memuji penampilannya, dan rambutnya berkilau seperti Paimon. Astaga, gadis itu punya kekuatan nyata. Celia berterima kasih atas pujiannya. Dia bersikap manis dan lembut. Celia merasa ada yang aneh. Lalu dia bilang Celia pasti lelah, menyarankan untuk istirahat. Saat dia lewat, semua bangsawan membungkuk, dan dia berpikir, ada apa dengan pria ini hari ini? Dia terlalu sopan. Saat itu, Campbell sepertinya mendengar orang membicarakan putri tidak sah yang berduel dengan suaminya. Aku juga agak bingung. Sepertinya orang tidak suka karena dia anak haram, cerai, dan ingin jadi pewaris. Tamu lain menyuruh mereka berhenti bicara begitu. Itu omong kosong. Oh, tentu saja. Benar. Siapa yang datang sekarang? Sang protagonis, karakter utama dunia ini. Ariel Bugard, yang berambut hitam di kiri. Jujur, dia cukup standar, tapi masuk akal. Kalau dipikir, protagonis biasanya berambut hitam standar, dan dia bersikap normal menyapa Tuan Moon. Dia canggung menjawab baik-baik saja dan menyambutnya. Tapi kemudian, tiba-tiba, pria besar ini masuk dan bertanya bagaimana dia bisa bicara begitu pada tuan muda. Dia memang agak santai, dan dia menyuruh pria itu diam. Bilang tidak apa-apa. Dia bisa bicara sesukanya. Dia sudah cukup sopan. Saat itu, dia praktis sedikit panik. Dia heran kenapa pria yang dulu memperlakukannya seperti putri haram kini tahu cara menyebut namanya. Temannya memperhatikan Ariel bingung, sampai seseorang mengulurkan tangan memanggil Nona Leah. Yang lain terkejut karena Campbell tahu nama lengkapnya, Nona Leah Angel. Dia mengulurkan tangan, tapi Ariel menepisnya, dan menyuruhnya berhenti bersekongkol. Dia meraihnya, dan menyuruhnya mendengarkan. Dia di sini karena ayahnya, jadi jangan coba macam-macam. Jika dia mencoba menyakiti atau Leah, dia tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dengan itu, dia pergi. Aku langsung menyukainya. Dia berlagak pahlawan, tapi kita tahu dia ingin dia membuat masalah. Moon berpikir, seperti dugaannya, berurusan dengan protagonis akan sulit, tapi dia tidak peduli. Setelah malam berakhir, mereka akan berpisah jalan, dan tak akan bertemu lagi. Tak lama setelah dia berpidato, rupanya itu ulang tahunnya. Siapa sangka, sepertinya dia berulang tahun ke-18. Semua orang bertepuk tangan dan menyebutnya luar biasa. Pria itu hampir kambuh lagi, tapi sekarang waktunya serius. Dia melihat sekeliling dan melihat si mirip Paimon santai dekat cermin. Dia mendekat, memperkenalkan diri, dan minta maaf, berharap tidak lancang. Dia meminta kehormatan untuk berdansa. Astaga, apa dia pikir dia bangsawan sekarang? Tentu saja, dia menerima. Tapi gadis itu, pakaiannya sungguh memukau. Aksesori yang dipakainya terlihat begitu menonjol. Sementara itu, para bangsawan kaku dan canggung, dan protagonis di samping makan kue sambil menonton dia berdansa dengan putri ketiga. Celia memuji langkahnya, dan dia bilang masih pemula. Celia tahu dia banyak berubah dan sekarang bersikap seperti bangsawan. Yang dia anggap aneh adalah undangan dansanya tadi. Prajurit, aku akan memberimu anugerah dansa. Bersyukurlah. Dia canggung menyuruhnya melupakan itu. Biarkan di masa lalu. Musik berbunyi. Ayo semuanya, kita sudah masuk ke dalam inti cerita sekarang. Mereka berdansa. Celia memujinya seperti biasa. Lalu, apa ini? Dia mendekat di belakang Paimon. Apa dia memanggil bantuan ala petualang? Saat itulah dia bilang mereka perlu bicara pribadi. Dia sudah tahu pernikahan ini hanya diatur karena alasan politik keluarga. Dia bilang kalau dia mau batalkan, mereka bisa bekerja sama. Dia sedikit mundur, dan bilang mereka akan bicarakan itu nanti. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau mereka ke kamarnya sekarang? Nona, dia terkejut, tapi sudah terlambat. Dia sudah menariknya pergi. Di samping, ada dua pelayan nakal yang mengawasi semuanya. Mereka berbisik tentang gadis itu yang pergi bersama tuan yang kurang waras. Kalian tahu kata apa yang mereka pikirkan? Mereka bilang harus cepat, karena itu sudah wilayah Lionheart sekarang. Kembali ke kamar, dia menawarinya minuman. Dia menolak dengan sopan, bilang dia tidak bisa minum setetes pun. Sekarang Moon dalam masalah besar, karena dia tidak tahu bagaimana protagonis asli memikat gadis ini. Selain itu, dia masih harus memberinya ramuan. Tapi kalau dia tidak minum, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia bertanya apa yang ingin diminum, dan dia bilang kopi. Tapi dia cepat berubah pikiran, dan menawarkan teh hitam saja. Ternyata teh hitam atau anggur adalah satu-satunya pilihan di tempat itu. Dia terlihat bingung, tapi dia mengisyaratkan dia akan mengambilnya. Sementara itu, dia duduk di sana agak bingung. Dia terlihat sangat antusias membuat teh itu. Jelas, dia di belakang menyelipkan ramuan itu. Kupikir itu ramuan tidur, tapi tiba-tiba dia bilang satu tetes ini membuat seseorang jatuh cinta. Selain itu, ada botol lain yang dia putuskan untuk tidak digunakan. Dia tidak begitu yakin tentang efeknya. Saat itu, dia memanggilnya, yang mengejutkannya, dan dia cepat berbalik bilang hampir siap. Tapi, saat berbalik cepat itu, beberapa ramuan tumpah, dan botol yang lain. Ternyata itu adalah afrodisiak. Dia lega tidak ada ramuan yang meninggalkan jejak sihir. Itu, sampai dia melihat ke bawah, dan menyadari banyak ramuan tumpah ke lantai. Rencana awalnya adalah menjual sedikit untuk mencari uang. Tapi sekarang, itu gagal. Saat dia membawa teh itu, kita melihat seseorang mengintip dari jendela. Paimon, putri ketiga, berkomentar kalau teh hitam keluarga Campbell anehnya merah dan berkilau. Dia bilang itu ramuan langka dari timur, makanan lezat sungguhan. Dia menyetujuinya dan menyuruhnya meminumnya duluan. Anak kita berkata, apa Paimon? Tidak percaya padaku. Moon Campbell, bangsawan muda yang jujur. Tapi dia hanya membalas bahwa pelayan harus selalu mencicipi minuman terlebih dahulu. Itu etiket bangsawan dasar. Saat dia mengangkat cangkir untuk minum, dia merebutnya dan bilang miliknya terlihat lebih baik. Mereka harus bertukar. Aduh, setelah satu tegukan kecil, dia sudah terlihat pusing. Kupikir itu akan jadi afrodisiak, tapi tidak. Dia terhuyung, menjatuhkan cangkir, dan pingsan di sofa.
Moon berpikir itu langkah cerdas memastikan kedua cangkir diberi dosis. Menurut cerita aslinya, sang protagonis seharusnya menerobos masuk dan mencoba membunuhnya sebentar lagi. Dia perlu terlihat mencurigakan, jadi dia menurunkan roknya, membuka kancing bajunya, melepas kemejanya, dan berkata itu terlihat sempurna. Siapapun yang masuk akan mengira persis seperti yang dia inginkan. Sepertinya dia benar-benar ingin dikutuk kali ini. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang terjadi. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu dan masih belum ada yang muncul. Itu aneh karena dalam cerita aslinya, dia langsung menerobos masuk untuk mengatasi situasi itu. Jadi, apa yang berubah? Dalam cerita, protagonis sedang berjalan, seseorang menabraknya, menumpahkan sesuatu di gaunnya, dan begitulah dia masuk ke kekacauan ini. Saat itulah dia teringat, mungkin yang menumpahkan teh itu Noel. Tapi sebelumnya, dia menyuruh Anne membiarkan Noel istirahat, yang pasti mengacaukan seluruh rangkaian kejadian. Lihat siapa yang membuka matanya saat dia masih terpaku pada rencana utamanya. Gadis itu bangun. Ternyata, afrodisiak itu pasti masuk ke cangkir yang direbutnya. Lalu bam, sebuah tangan meraih wajahnya. Sekarang dia berdiri di sana. Bingung, bertanya-tanya mengapa ruangan tiba-tiba terasa dingin. Sebuah ledakan sihir pembeku menghantamnya ke lantai. Dia memohon pada Peyton untuk tenang, bilang dia bisa menjelaskan. Tapi dia menghentikannya, bilang tidak ada waktu untuk penjelasan. Anggap saja begitu. Saat itulah dia menyadari ada yang tidak beres dengan gadis ini. Dia bilang dia akan memanggil dokter. Terlambat, pergelangan tangannya sudah tertahan. Dia bergumam kalau tubuhnya terasa dingin dan tubuhnya terasa hangat. Dia memohonnya untuk tenang, tapi tidak. Dia langsung menciumnya. Pria itu berdoa agar Ariel muncul menyelamatkannya. Karena jika tidak, sandiwara kecil ini akan jadi nyata. Ngomong-ngomong soal yang sulit, dia ada di sana, berjalan di lorong. Kesal karena gaunnya ternoda. Lalu dia mendengar beberapa suara aneh. Lalu Anne muncul dan memberitahunya kalau area ini terlarang. Ariel merasa aneh, lalu Anne cepat menawarkan untuk membersihkan gaunnya. Karena itu masalahnya. Dia merapal mantra. Gaunnya bersih tanpa noda. Dan Ariel cukup terkesan karena pelayan di sini pun tahu sihir. Saat itu, salah satu pelayan santai menyebut kue pacici yang akan disajikan di pesta. Dan si protagonis langsung berseri-seri bahagia. Berterima kasih dengan ceria. Anne tersenyum kecil, tapi lalu berbalik dengan tatapan jahat khasnya. Tentu saja Ariel tidak sebodoh itu. Atau tunggu, mungkin dia memang bodoh. Dia merasakan ada yang aneh seperti bau darah, tapi lalu mengabaikannya. Bilang dia ada di rumah duka, dan tidak akan terlibat. Lagi pula, dia yakin Paimon bisa menghadapi gadis manja itu sendiri. Tak ada yang bisa mengalahkan kue, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Di dekat situ, para pelayan mencurigakan itu bertanya-tanya apakah Ariel targetnya. Yang berambut abu-abu bilang tidak. Dia adalah target pria bernama nomor 9, tapi dia berhasil membunuhnya, walau itu pangkat lebih tinggi. Pelayan berambut gelap menyuruhnya cepat, memperingatkan kalau Campbell muncul, misi bisa gagal. Tapi rekannya bilang jangan khawatir. Dia sudah memeriksa situasi, dan aksinya sedang berlangsung. Sementara itu, pria kita benar-benar hancur, tergores, kelelahan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tunggu, tidak ada yang terjadi sebenarnya. Dia hanya berjuang membela diri. Dan sekarang, Paimon bangun, mengarahkan pedang ke wajahnya, dan menuntut kata-kata terakhirnya. Dia mencoba menenangkannya. Tapi Paimon bilang dia akan ke alam baka, tanpa bicara apa-apa. Dia mulai panik. Dia bahkan tidak yakin apakah akan bereinkarnasi lagi. Jadi dia keceplosan kalau niatnya berasal dari cinta sejati. Dia di sana, bersinar dengan emosi, berharap para dewa memberinya kesempatan kedua, tapi lehernya nyaris teriris. Dia dengan dingin bilang pria itu benar-benar menjijikkan. Dia minta maaf dan memintanya tenang, bilang mereka bahkan belum sampai sejauh itu. Tapi dia membentak bahwa pria itu kotor bahkan karena menyebut tindakan itu tulus. Jika dia benar-benar mencoba memenangkan hatinya dengan usaha sungguh-sungguh, mungkin dia akan menerima pernikahan itu. Tapi sebaliknya, dia memilih cara licik, narkoba dan tipuan. Dia mencoba menjelaskan kalau dia tidak pernah bermaksud menghinanya. Dia memotong perkataannya dan menyuruhnya berlutut. Lalu, tiba-tiba, sesuatu di balik pintu menarik perhatiannya. Dia mencengkram lehernya dan memaksanya memerintahkan semua orang di luar untuk pergi. Dia melemparnya ke lantai dan menyuruhnya berpakaian serta menghadapi siapapun yang ada di pintu, karena dia akan mati juga. Pria malang itu terjebak di antara 3 pilihan mengerikan. Dibunuh oleh Celia, digantung raja, atau terjebak di penjara bawah tanah aneh oleh orang asing misterius. Tunggu, apakah itu si protagonis? Tidak, itu terlihat seperti orang gila lainnya. Sementara itu, gadis lain santai memakai stokingnya, bilang pria itu akan mati sebentar lagi. Moon membuka pintu untuk melihat siapa itu dan terlonjak. Itu pelayan yang sama, bilang mereka menghabiskan waktu bersama, dan dia membawa makanan. Dia menyuruhnya meletakkan makanan dan berterima kasih, tapi lalu sadar dia belum pernah melihatnya. Jadi siapa dia? Dia bilang dia dipekerjakan untuk membantu jamuan makan, yang dia anggap aneh karena seharusnya tidak ada pelayan atau staf baru yang dibawa. Dia setuju, lalu tiba-tiba melesat maju, menjatuhkannya. Saat itu, dia sadar target aslinya adalah Paimon. Dia melompat masuk dengan 2 pisau. Boom, sebuah ledakan. Dan saat dia mendongak, setidaknya Ratu Es itu berhasil membela diri. Paimon menuntut untuk tahu apakah kakaknya yang bodoh mengirim pembunuh ini. Pelayan itu menjawab sayangnya, detailnya rahasia. Di ruangan lain, kita melihat bola emas mengambang dan berbisik bahwa sang putri akan dibunuh malam ini di kediaman Campbell. Dan itu akan jadi akhir seseorang. Tidak yakin siapa gadis berambut putih ini, tapi dia tampaknya tahu apa yang terjadi. Kembali ke kamar setelah ledakan itu, pelayan mundur, mengakui sihir Paimon jauh lebih padat dari yang diperkirakan.
Tapi ekspresinya berubah saat dia mendengar mantra, karena sekarang Paimon menyerangnya dengan tombak es dan nyaris menusuknya menembus tengkorak. Sementara keduanya bertarung sengit, pria kita berpikir, saat dewa bertarung, manusia biasa menderita. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencoba membuka pintu lagi, tapi terkunci rapat. Mereka masih bertarung sengit. Dia bersembunyi di balik sesuatu, menyadari pelayan sialan itu pasti merapal semacam mantra penghalang agar orang lain tidak masuk. Dan lalu dia menyadari sesuatu, perubahan rencana untuk membawa staf dari luar yang dibuat kemarin. Satu-satunya cara rencana ini disiapkan terlebih dahulu adalah, jika ada yang membocorkan informasi. Dia nyaris terkena serangan, dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa Paimon menang. Tapi lalu melihatnya, masih berdiri tegar, bahkan babak belur dan mencengkeram tombak itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar hal yang baik. Dia mungkin akan membunuhnya juga. Jujur, mungkin tidak terlalu buruk jika dia mati di sini. Tidak ada yang akan tahu. Saat itu pelayan bilang Paimon benar-benar jenius. Dan Paimon menjawab, dia sudah bisa merasakan seseorang menggunakan sihir gravitasi untuk mengganggu gerakannya. Berarti ada orang lain yang terlibat. Dia menuntut pelayan itu mengatakan siapa dia, atau mereka berdua akan mati di sini. Pelayan itu hanya bilang, seperti yang dikabarkan, Paimon memang jenius. Paimon membentak dan menyuruhnya diam dan bicara. Siapa di balik ini karena dia ingin kesempatan untuk dimaafkan. Tapi pelayan itu bilang dia tidak di sini untuk membunuh siapapun, hanya untuk mengulur waktu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Saat itulah pelayan berambut abu-abu itu bilang, ruangan sudah tertutup rapat. Yang lain merogoh sakunya, mengeluarkan botol kecil, lalu bilang dia mengorbankan 100 nyawa anak untuk penguasa dunia yang meleleh. Paimon langsung mengenali itu kekuatan dewa kegelapan, tapi pelayan itu hanya tersenyum dan memintanya turun menekan dunia ini. Energi merah membanjiri ruangan, membanting Paimon ke dinding, dan dia tahu kalau tikus-tikus itu muncul, dia tak akan punya kesempatan. Pelayan itu mengiyakan. Mereka tikus? Tentu. Tapi target sebenarnya malam ini adalah sang putri. Dia menyerang lagi, tapi Paimon merebut belati dari protagonis kita, dan menangkis serangan itu. Penyihir itu kaget. Gadis ini, berdarah, celananya robek, dipukuli, kelelahan, tapi dia menghindari titik vital. Tetap saja, itu tak penting. Dia tak punya sihir darah tersisa. Satu tendangan brutal kerusuk membuatnya terjatuh ke lantai, tapi Paimon berbeda. Dia bangkit lagi. Pembunuh itu bilang dia akan membuat kematiannya tanpa rasa sakit dan melancarkan pukulan terakhir. Darah menyembur, tapi coba tebak, anak kita melompat ke depan dan menahannya. Dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Tanpa blok, tanpa menangkis, hanya keberanian murni. Guys, ingat saat protagonis kita terjebak di meja itu? Aku cukup yakin aneh yang dibalik semua ini. Aku tak tahu kenapa aku tak menyadarinya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu dia. Gadis sialan itu bahkan ada di sampul cerita. Ngomong-ngomong, kembali ke topik. Anne memanggil namanya, dan Paimon ingin tahu alasannya. Dia tergeletak di lantai memuntahkan darah, dan tiba-tiba teringat saat pelayan lain membuka pintu dan bilang dia bisa pergi. Dia sempat berpikir untuk kabur, tapi menyadari dia tak bisa. Jadi dia memanggil Anne dan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Anne hanya bilang pada si bodoh tak berguna itu, untuk tak menghalangi. Tapi Paimon berjalan melewatinya, dan menggorok lehernya dalam-dalam. Gadis itu jatuh berlutut, dan Putri Es itu hanya menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sekarang anak kita tergeletak di lantai, nyaris tak bernyawa. Paimon berlutut di sampingnya, menyadari kalau dia melompat untuk melindunginya, berarti ini bukan pembunuh yang dia sewa. Dan yang benar-benar membuatnya bingung adalah dia melindunginya tanpa berpikir. Karena jika dia mati, takkan ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia bilang semua itu tak penting lagi. Seperti yang dia bilang, dia memilih bertindak seperti pria sejati. Sial, itu menyakitkan. Tapi tentu saja, ini Paimon yang kita bicarakan. Dia dengan dingin bilang berdasarkan denyut nadinya, dia punya cukup kekuatan untuk mengucapkan mungkin 3 kalimat lagi, jadi lebih baik dia manfaatkan. Dia akan menyampaikan pesan terakhirnya pada Duke. Dia meraih, menyentuh wajahnya, dan berkata, jujur saja, dia menyesal. Pada akhirnya, dia benar-benar punya perasaan padanya. Lalu lengannya jatuh ke lantai. Astaga, dia pergi seperti legenda. Kita tahu dia takkan benar-benar mati, tapi jika iya, itu akan epik. Namun, Paimon tak terima. Dia bilang bajingan itu tak boleh mati setelah minta maaf begitu, tidak setelah semua yang dia lakukan. Dia memanggil namanya dan bilang dia tak menerima permintaan maaf sialan itu. Dia akan hidup dan membayar setiap hal. Di tengah kehampaan, ada bulan melayang, merasa pusing dan memerah karena panas. Sayangnya, meski dia mencoba membuat pilihan yang baik, kematian tak terhindarkan. Setidaknya ini lebih baik daripada mengikuti alur cerita game. Dengan begini, dia bisa memutuskan bagaimana hidupnya berakhir. Tapi kemudian, energi hitam aneh muncul di sampingnya, membentuk panel, menunjukkan rincian kemajuan dalam kesombongan, iri hati, keserakahan, rasa malu, dan kemalasan. Sepertinya ini tentang 7 dosa mematikan. Dia minus 90% dalam kerakusan, 99% dalam iri hati, dan 50% dalam kesombongan. Beberapa halaman buku terbuka, dan benda itu menyuruhnya untuk terus mencoba dulu. Dia bertanya kenapa buku sialan itu tak muncul sebelum dia mati. Lalu dia mendengar sesuatu dari sana, dan adegan berpindah ke selokan. Abu melayang di bawah tanah, dan seseorang membunuh bahwa Campbell bukanlah target sebenarnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara bertanya apa yang dia pikir dia lakukan pada putranya. Oh wow, sang ayah muncul, memancarkan aura hati singa murni. Pembunuh itu langsung gemetar, dan sang ayah dengan tenang, bilang dia tak mengharapkan tamu di rumahnya. Dia tak diundang. Jadi apa yang dia lakukan di sana?
Dan dia lebih baik bicara sekarang. Apa yang dia lakukan pada putranya? Astaga, orang itu biasanya baik tapi sekarang, dia seperti binatang. Melihat ke belakang, protagonis kita pasti senang dia berhasil mengumpulkan aura ala Jin Woo sebelum mati. Atau mungkin tidak, karena sekarang kita kembali ke kamar tidur, dan Anne duduk tepat di sampingnya. Anne yang sama yang sekarang kita tahu berbahaya. Dia bangun, dan dia ada di sana. Bertanya apakah tuan muda merasa lebih baik. Dia bertanya apakah dia butuh dokter, dan saat dia mencoba bangkit, bilang ingin ke kamar mandi, rasa sakit di dadanya menghantam keras, dan dia jatuh ke spray lembut. Dia minta maaf, bilang kakinya terasa anehnya lemah. Tapi sekarang, dia harus berhati-hati. Dia bisa bersikap baik padanya. Dia sama sekali tak bisa dipercaya. Dia bilang tunangannya memintanya untuk menjaganya. Jadi dia akan tetap di dekatnya untuk sementara waktu. Lalu dia bilang akan membantunya mandi, dan langsung mau melepas pakaiannya. Dia buru-buru memintanya tenang, bilang dia baru saja merasa lebih baik. Dia bilang baik. Dia membiarkannya mandiri, tapi tetap mengangkatnya, dan membawanya ke kamar mandi. Dia menyuruhnya keluar, bilang dia ada urusan, dan tak lama kemudian, kami kembali ke kamar. Tak lama setelah itu, dia memberitahunya bahwa dia tidur selama 3 hari penuh, dan Putri Paimon sendiri yang memintanya merawatnya. Dia nyaris tidak selamat, kehilangan banyak darah, dan kekurangan oksigen terlalu lama. Dia beruntung Paimon berhasil memakai sihir untuk membuatnya tetap hidup. Mendengar ini, dia sadar wanita itu mungkin tidak bilang apa-apa soal insiden ramuan. Tapi lalu Anne bilang sang putri memang menyebutkan sesuatu yang penting. Yang sebenarnya dia ungkap adalah mereka sudah mengungkap seluruh rencana pembunuhan itu. Ayahnya menangkap salah satu penyerang, dan menyiksanya sampai mengaku. Masalahnya sekarang, mereka masih harus meminta maaf pada raja. Putrinya dalam bahaya di dalam perkebunan mereka, tapi yang aneh adalah dia sama sekali tidak dihukum. Rupanya, Putri Paimon mengatakan sesuatu kepada raja, yang membuatnya dimaafkan. Wah, aku baru saja merangkum sekitar 15 balon dialog raksasa. Ceritanya memang terkadang terlalu berlebihan. Pria kita ambruk kembali ke tempat tidur. Akhirnya merasa lega. Pada akhirnya, semuanya tidak seburuk itu. Tapi Anne langsung mendekat, bertanya kenapa dia terlihat tegang. Apa yang terjadi? Apa sesuatu terjadi antara dia dan sang putri di kamar itu? Mengingat dia bilang ingin sesuatu yang hangat, dia buru-buru menyangkalnya, bilang tak mungkin dia berani begitu. Dia bisa terpotong-potong. Anne tertawa dan menyuruhnya segera minum obat selagi masih hangat. Tapi begitu dia menyesapnya, dia tersedak, rasanya mengerikan. Dia bertanya apa-apaan itu. Dia menjelaskan itu tonik untuk membantunya pulih dan membangun kembali pasokan darahnya. Lalu kita beralih ke 3 pelayan yang berdiri di luar pintu, berbisik-bisik bagaimana dia biasanya mencambuk semua orang setiap makan sesuatu yang asam. Tapi hari ini, dia bertingkah sangat aneh. Mereka mulai bertanya-tanya apakah harus melapor ke nyonya, tapi dia hanya menyuruh ketiganya diam dan tidak bicara apa-apa. Itu hanya obat biasa. Lalu dia menelan semuanya di tempat. Para pelayan menutup pintu, sedikit ketakutan, sementara dia duduk di sana tampak bingung, sampai dia tiba-tiba memuntahkan semuanya. Astaga, dia muntah seperti minyak mentah. Dan yang terburuk, dia harus meminum itu 2 kali lagi, jika ingin pulih sepenuhnya. Anne dengan santai menyebutkan bahwa jika dia mau, dia bisa membuatkannya panekuk dan sedikit teh. Dia memberinya sepotong kue, dan dia berterima kasih, bilang dia terlalu baik. Bahkan katanya dia pantas naik gaji. Dia mengangkat roknya sedikit, dan bilang dia menghargai pujian itu, tapi dia harus menyelesaikan tugas lainnya. Saat keluar, dia menyuruhnya memeriksa nakas. Ada surat untuknya. Tapi kemudian dia tiba-tiba memanggilnya, memintanya menunggu sebentar. Dalam percakapan sebelumnya, dia menyebutkan dia sudah minum obat asam itu 4 kali. Jadi bagaimana mungkin jika begitu menyentuh mulutnya, dia langsung kaku. Dia menjawab dengan tenang. Dia memasukkan gula ke mulutnya sendiri lalu memberikannya padanya. Dia santai sejenak, sampai gambaran itu akhirnya terlintas di benaknya, dan dia mencerna apa yang baru saja terjadi. Sekarang dia berteriak ke bantalnya, tapi sebenarnya, dia berbaring nyaman di tempat tidur, berpikir jika hal seperti itu benar-benar terjadi dengan kakak perempuan ini, hidup mungkin tidak terlalu buruk. Tapi kemudian dia tiba-tiba teringat dia juga mencium Paimon. Saat itulah dia mengambil surat itu, dan tertulis bahwa sang putri sekarang menganggapnya setengah pria. Dia menghela napas lega. Setidaknya situasi kejahatan bisa dihindari. Tak lama kemudian, ibunya sangat emosional lega karena dia selamat meskipun semuanya menjadi sangat berbahaya. Dia meremehkannya, bilang itu tidak serius, tapi ibunya menyuruhnya melihat cermin. Ada kawah di dadanya. Dia mengabaikannya, bilang itu hanya goresan. Selama dia selamat, dia baik-baik saja. Ayahnya setuju, bilang bekas luka seperti itu lebih seperti medali. Berkat dia menyelamatkan sang putri, mereka bisa menghindari bencana yang mungkin terjadi. Sekarang setelah kupikir-pikir, tidak ada satupun pelayan normal di seluruh dunia ini. Bahkan yang berdiri di sebelahnya sekarang terlihat seperti prajurit raksasa. Moon bilang dia ingin tahu semua yang terjadi. Ayahnya menjelaskan bahwa ketiga pembunuh itu tertangkap. Butuh banyak usaha untuk membuat mereka bicara, tapi akhirnya mereka dapat informasi. Ternyata mereka bukan prajurit tuli terlatih atau pembunuh profesional. Mereka adalah pengikut seseorang yang disebut Raja yang Layu. Moon bingung. Dia tidak ingat nama itu pernah muncul di cerita aslinya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia adalah semacam dewa kegelapan kuno, yang bertanggung jawab atas kengerian yang tak terhitung. Dan jika harganya cukup tinggi, para pengikutnya akan menerima pekerjaan apapun, bahkan membunuh orang tua mereka sendiri. Tapi dia bilang pada putranya agar tidak khawatir. Dia sudah memberi perintah agar orang-orang itu dibasmi sepenuhnya. Sang protagonis tertegun, dan ibunya mengingatkan bahwa ayahnya mendapatkan posisinya saat ini melalui jasa militer. Berani seperti biasa, anak kita bilang dia bangga menjadi putranya. Itu memang pantas. Yang sebenarnya ingin dia tahu sekarang adalah apakah mereka sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Ayahnya, bagaimanapun,
Bilang tidak. Semua pemburu yang tertangkap terikat oleh kutukan aneh. Saat mereka mencoba menyebut nama orang itu, mereka langsung terbakar dan mati seketika. Pasar gelap benar-benar dibasmi, tapi tidak ada bukti nyata yang ditemukan. Mood merasa menarik bahwa ayahnya menghancurkan pasar gelap, karena itu juga terjadi di buku aslinya. Dalam cerita, mereka membunuh kesayangannya. Tunggu, kesayangan untuk apa? Marah besar, sang ayah mengirim kesatria kerajaan dan membakar seluruh kota sampai rata dengan tanah. Pembantaian itu berlangsung 3 bulan, bahkan selokan pun berdarah. Setidaknya kali ini, berakhir jauh lebih cepat. Di sisi lain, ini adalah peristiwa besar bagi Ariel dalam cerita. Itu adalah seni pertumbuhan utama baginya. Momen protagonis klasik. Dia akan melawan banyak musuh, dan auranya akan berevolusi secara signifikan. Tapi sekarang pengembangan itu tak akan terjadi. Semua berubah hanya karena dia memberi libur 2 hari pada pelayan itu. Malamnya, semua orang di rumah menyuruhnya istirahat, tapi dia tak sempat karena ceritanya terus melenceng. Yang terburuk adalah semakin banyak hal berubah. Semakin sedikit, dia bisa mengandalkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan buku aslinya. Dia menyusun rencana yang rumit, bertahan, mencegah akhir mengerikan itu, jadi lebih kuat, dan yang terpenting, berhenti mempercayai buku itu. Dia duduk memikirkannya, lalu mengakui, itu tidak masuk akal. Dia harus lebih berhati-hati. Sejujurnya, dia masih belum tahu persis siapa orang itu dari visinya. Itu tidak seperti Ariel, dan juga bukan Celia. Jadi, siapa dia sebenarnya? Dia menjatuhkan diri ke tempat tidur, menyadari tak ada gunanya memikirkannya berlebihan. Untuk saat ini, prioritasnya harus menjadi lebih kuat. Sebagai putra seorang duke, dia punya banyak sumber daya untuk membangun kekuatan. Satu-satunya masalah adalah semuanya terlalu konvensional. Dan parahnya, pemilik asli tubuh ini menghabiskan setahun penuh di akademi bergengsi, tapi hanya keluar dengan mantra cahaya level rendah. Meski begitu, dia putra orang kuat itu, jadi dia pasti punya bakat, kan? Tidak mungkin dia selemah itu. Tapi meski begitu, dia tahu tak akan pernah mencapai level yang sama dengan kru protagonis. Di dunia ini, dia dikenal sebagai salah satu pilihan para dewa, tak terjangkau bagi orang biasa. Paim adalah contoh yang bagus. Dia menerima otoritas ilahi dari Dewi Dingin, dan sejak itu, dia terus berkembang tanpa henti. Dan kekuatan ilahi semacam itu tak bisa diatasi hanya dengan usaha keras. Lalu ada Ariel yang diberkati oleh roh elemen yang sangat indah, bukan hanya 1, tapi lebih dari 10. Hidup yang menyedihkan. Yang benar-benar menyedihkan adalah situasinya. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, tidak mungkin dia bisa melampaui orang seperti dia. Tapi itu tidak berarti dia akan diam saja. Setidaknya, dia harus cukup kuat untuk membela diri. Apalagi jika Ariel memutuskan untuk mengejarnya. Sisi baiknya, sepertinya dia mungkin bisa membuka bakat baru. Dengan jentikan jari, buku hitam muncul, tapi menghantam selangkangannya. Dia membentak benda sialan itu untuk berhenti muncul dan memukulnya setiap kali. Lalu dia mendengar suara siulan aneh, dan buku itu terbuka serta mulai membalik halaman. Sekarang buku itu menceritakan kembali semua yang terjadi beberapa hari terakhir, dan dia kesal karena terlalu detail. Cara penulisannya membuatnya terdengar seperti orang mencurigakan yang mencoba melakukan hal buruk pada gadis malang itu. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu kata dalam teks, pembunuh, bersinar merah. Tiba-tiba, energi aneh mengelilinginya, dan dia membentak buku itu untuk memberi peringatan lain kali. Sekarang dia berada di ruangan baru. Dia melihat sekeliling, dan cepat menyadari itu bukan dungeon yang sama seperti sebelumnya. Mungkin ini ruang lain di dalam buku. Tapi sebelum dia bisa memahami apapun, seseorang mendekat dari belakang. Dia berbalik dan memukulnya lagi, gadis yang sama yang pernah memukul lehernya. Boom, tidak ada waktu untuk bereaksi. Gelap gulita, dia bangun di tempat tidur lagi. Pria malang itu bahkan tak sempat sedetik untuk mengerti apa yang terjadi, langsung tumbang dalam satu pukulan. Buku itu bergerak lagi, dan saat dilihat, menunjukkan skill tempur belatinya 1%, dan shadow step-nya 0,5%. Akhirnya, dia menemukan kemampuan tempur sebenarnya di dunia kacau ini, dan dia bersemangat, yakin cheat-nya akan sangat OP. Malam itu, dia berbaring di tempat tidur bergumam tentang bagaimana dia nyaris tidak selamat. Dia bertahan, rupanya, hanya 3 detik di sana. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah kemahirannya meningkat, dan, ya, dia naik 1% di keduanya. Sekarang dia mengerti skillnya benar-benar tak masuk akal. Kemampuan apapun, mungkin dari musuh yang dia kalahkan, terekam di buku, dan dia bisa mempelajarinya. Atau mungkin hanya skill yang dia lihat, tidak yakin. Jika berdasarkan penglihatan, dia seharusnya sudah menguasai kemampuan es dari gadis itu. Tapi mungkin tidak, karena yang itu dari Dewi. Yang dia tahu adalah dia sedang memikirkan skill besar sekarang, dan itu skill yang kuat. Dia sangat bersemangat, bergumam bahwa hanya masalah waktu sebelum kekuatan dan kemampuan belati itu jadi miliknya. Dia tidak tahu persis cara meningkatkan kemahiran dengan cepat, tapi dia akan segera mengetahuinya. Buku itu menampar wajahnya, lalu boom, dia ditendang kepala, dadanya disayat, dan berakhir tercabik-cabik. Sementara itu, di luar kamarnya, Anne mengetuk pintu dan memanggilnya. Ketika masuk, dia melihatnya di bawah selimut, dan tampak sedikit bingung. Melihat itu, dia terkekeh, dan berkata itu lucu. Dia masih tidur, dengan cara yang sama seperti saat masih kecil. Anak laki-laki yang imut. Dia menggunakan mantra penahan panas, dan bilang dia tidak akan membangunkannya dulu. Itu, aku hanya menunggu plot twist di mana dia berubah jadi iblis total, karena senyum manisnya mustahil asli. Begitu pintu tertutup, dia keluar dari selimut sambil menggerutu karena buku itu kena selangkangannya, atau mungkin dia cuma kena trik murahan. Bagaimanapun, dia bertekad kembali ke mimpi itu sampai dia mengalahkannya. Matahari terbit, dan dia sudah mencoba 185 kali. Ketahanan mentalnya luar biasa.
Dia mati di setiap percobaan, tapi sekarang bisa bertahan 30 detik. Dia kelelahan, menabrak meja tehnya sampai jatuh ke lantai, benar-benar lemas. Tapi akhirnya, dia menemukan cara untuk jadi lebih kuat. Masalahnya, rasa sakit mati dalam ilusi itu terasa sangat nyata. Dia pikir dia bisa mendapatkan sistemnya. Saat mati, dia bisa masuk lagi dan abaikan rasa takutnya. Tapi, tidak, itu mustahil. Setelah semalaman berusaha, saatnya melihat hasil semua latihannya. Teknik berlatihnya mencapai level 2 dan langkah bayangannya 11%. Tentu, itu masih jauh dari level assassin, tapi tahu dia bisa berevolusi begini saja sudah luar biasa. Dia tidak sabar mencobanya. Jadi dia mengaktifkan langkah bayangan dan melesat melintasi ruangan. Pria itu hampir meninggalkan jejak asap, sangat bersemangat sampai tiba-tiba meringis kesakitan. Ternyata kakinya hangus. Dia bertanya-tanya bagaimana assassin yang menyerang Paimon bisa menggunakannya tanpa bergeming. Lalu dia sadar, tentu saja, teknik ini terlalu canggih untuknya, yang cuma petarung tingkat 1. Di akademi, dia belajar kalau untuk teknik begini, harus menyalurkan ki ke seluruh tubuh untuk memperkuatnya, dan mengurangi efek samping. Tapi itu cuma bisa dilakukan prajurit level 2. Jadi rencananya sekarang adalah mencari guru yang tepat, kalau bisa yang seksi. Dia sudah melamun tentang Santa Maria dari akademi. Masalahnya, dia kenal banyak penyihir kuat, tapi tidak banyak prajurit kuat. Itu karena di dunia ini, sihir sangat kuat sampai tidak ada yang peduli seni bela diri. Kenapa latihan tinju dan tendangan cuma untuk menerima bola api ke wajah? Lalu dia sadar, ada satu prajurit, mungkin yang terkuat di seluruh cerita. Bukan mungkin, tapi pasti. Itu ayahnya. Bagaimana dia bisa lupa punya bos terakhir yang tinggal serumah? Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada prajurit yang lebih berdampak pada dunia darinya. Di usia 15, dia sudah jadi penjaga kerajaan. Di usia 20, dia menghancurkan pasukan pemberontak. Di usia 27, dia jadi marsekal kekaisaran. Di usia 32, dia mendapat gelar Raja Hati Singa. Dia tidak pernah kalah bertarung. Orang ini benar-benar hebat. Anak kita sekarang berpikir kalau Moon pantas dapat akhir tragis itu. Pria itu punya segalanya, hidup sempurna dan bahkan ayah yang bisa mengajarkannya, tapi dia menyia-nyiakannya. Tidak apa-apa, karena mulai sekarang dia akan minta ayahnya melatihnya secara pribadi. Kamu pasti berpikir ayahnya akan menolak, tapi tidak. Malah aneh yang mengetuk lagi, bilang Tuan mencarinya. Dia keluar bersamanya, bilang ini waktu yang tepat. Dia baru saja akan meminta hal yang sama. Tapi di luar, dia bertemu 2 pelayan lagi. Salah satunya pakai kacamata. Dan jujur saja, dia mungkin gadis kurus pertama di cerita ini. Moon sadar mereka memanggil Anne kepala pelayan sekarang dan memujinya. Kurasa dia dipromosikan. Anne menjelaskan kalau kepala pelayan sebelumnya mengundurkan diri setelah dia bangun, jadi Anne yang menggantikan posisinya. Dia merasa mungkin dia dipecat karena dirinya, yang agak membingungkan. Tapi dia bilang jangan khawatir, meski tidak jadi kepala pelayan lagi, dia masih bagian dari rumah itu. Dan saat itulah ibunya memberinya pelukan yang sangat aneh. Baiklah, ilustrator. Mungkin kurangi sedikit, ya. Dia memeluknya dan bilang dia ingin dia memanggilnya Mama 1000 kali. Lalu dia menekan kepalanya ke perutnya dan menyuruhnya mendengarkan. Ternyata, ya, dia hamil, artinya dia akan punya adik. Saat itu juga, ayahnya masuk, menyuruhnya santai. Anak itu baru bangun setelah pulih, jadi jangan terlalu bersemangat. Beberapa saat kemudian, Moon terkejut ayahnya kembali ke garis depan. Bisakah kita bicara soal pelayan di samping ayahnya? Dia sangat besar. Jelas, sang adipati sendiri yang merekrut semua wanita ini, dan kita sudah tahu seleranya seperti apa. Berkelas, menurutku. Dia bilang sore ini, dia kembali ke garis depan dan akan pergi setidaknya sebulan. Selama itu, Moon harus tinggal di ibu kota. Dia menoleh ke Nona Faye, dan bilang dia mengandalkannya untuk menjaga semuanya. Moon, bagaimanapun, bilang dia seharusnya tidak pergi. Ada jenderal lain di kekaisaran, dan dia kan adipati. Tapi ayahnya menjelaskan, sayangnya, setelah hampir 1 dekade hening, keadaan jadi mendesak. Ada tanda-tanda iblis jurang dekat perbatasan. Tapi Moon tahu ini apa sebenarnya, sebuah pengalihan untuk mengalihkan pasukan manusia. Invasi sesungguhnya tidak terjadi sampai 3 tahun dari sekarang, saat Ariel akhirnya bangkit sebagai penyelamat. Masalahnya, meski ayahnya bilang sebulan, dia mungkin akan pergi 3 tahun, yang berarti rencana Moon belajar ilmu pedang darinya hancur total. Seekor griffin dan kereta tiba, ayahnya melambai, bilang istrinya jangan menangis. Dia akan segera kembali. Dia memanggil Moon dan bilang dia terkesan saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi permaisuri. Itu adalah keberanian satria sejati, keberanian yang mengalir dalam darah Campbell. Dia mengingatkannya pada lambang keluarga mereka. Pedang melambangkan kekuatan, dan mereka adalah tombak kekaisaran. Naga melambangkan musuh yang harus mereka kalahkan. Dengan kata lain, mereka adalah senjata seluruh kerajaan. Pada titik tertentu, setiap pria di keluarga harus maju ke medan perang. Dia tidak yakin Moon akan mengikuti jalan itu, tapi itu tidak penting. Yang penting sekarang, dia sudah jadi pria sejati. Karena itu, ayahnya berjanji akan menginvestasikan semua sumber daya yang tak dimilikinya waktu muda, agar Moon makin kuat. Moon berdiri diam sejenak, lalu ayahnya bilang sudah waktunya bicara serius. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya Moon pikirkan tentang Anne. Terkejut, Moon bilang Anne baik. Tapi kenapa dibahas sekarang? Ayahnya menjelaskan bahwa dia sudah melihat gadis itu tumbuh dewasa. Dia berasal dari keluarga baik-baik. Dia pintar, dan yang terpenting, dia melihatnya lebih dari sekadar tuannya. Jika Moon tidak ingin kehilangan Anne, lebih baik dia segera bertindak. Sekarang Moon berdiri di sana, benar-benar bingung. Apa yang ayahnya bicarakan? Sang duka memutuskan untuk terus terang. Keluarga ini butuh lebih banyak pewaris. Istrinya baru saja punya anak kedua, dan dia akan kembali ke medan perang, tidak akan ada waktu untuk membuat lagi. Moon dengan gugup menyebutkan dia tunangan resmi dengan Paimon. Ayahnya menepisnya,
bilang itu cuma urusan politik. Bahkan jika mereka menikah nanti, dia akan jadi istri utama, dan Anne bisa jadi istri kedua. Lalu wajah ayahnya jadi serius. Dia menyampaikan putusan akhir. Dalam 3 tahun, saat dia kembali, Moon lebih baik sudah punya anak. Itu saja. Itulah rencananya. Ayah kejam macam apa yang begitu saja menyodorkan Anne padanya? Jujur, aku tidak mau ada di situasi itu. Aku si ogah. Begitu ayahnya pergi, Anne masuk kamar dan bilang dia dengar namanya disebut. Dia ingin tahu apakah dia butuh sesuatu darinya. Jujur, aku kira Moon bakal mengelak, tapi ternyata tidak. Dia langsung ke intinya dan bilang mereka harus punya anak, karena itu yang ayahnya suruh. Tapi dia pikir itu cuma lelucon, jadi Anne tidak perlu menganggapnya serius. Tugasnya jadi pelayan, dan nanti, mereka akan menempuh jalan masing-masing. Lalu, tiba-tiba dia bilang Anne adalah wanita sempurna, dan dia yakin Anne akan menemukan pria hebat suatu hari nanti. Dan jika Anne bertemu seseorang, dia hanya perlu memberitahunya secara langsung. Dia akan merestuinya untuk pergi. Lalu, dengan sangat percaya diri, dia menaruh tangan di bahu Anne, dan menyuruhnya berani mencari kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, dia pergi dengan perasaan senang, mengira dia baru saja melakukan langkah sempurna. Tapi apakah dia sebenarnya menyukai Anne? Rasanya begitu, bukan? Tapi seperti yang kita duga, ya, itu sama sekali tidak membuatnya senang. Dia benar-benar gemetar marah, berbisik dengan gigi terkatup bahwa pria itu benar-benar sudah berubah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini harus terjadi malam ini. Dan kita di sini, malam ini. Anak kita terbaring di sana, berpikir tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Dia pikir dia akan dapat bantuan ayahnya untuk jadi kuat. Tapi sekarang ayahnya sudah pergi. Jadi sekarang dia harus menyelesaikannya sendiri. Untuk saat ini, dia menghindari akademi. Karena separuh orang di sana dekat dengan protagonis yang maha kuat. Dan itu hanya akan memperburuk situasinya. Dia harus menguasai dasar-dasarnya dulu. Hanya setelah itu dia bisa menjelajahi dunia. Dia menutup buku lain, mengambil buku gelap, dan saat membukanya, dia punya catatan semua yang dia baca di buku lain. Sebenarnya, dia hanya perlu melihat sampulnya dan membalik beberapa halaman untuk mempelajari isinya. Buku kecil ini sempurna untuk naik level dengan cepat. Sayang sekali, tepat saat itu, Anne masuk sambil berlagak polos. Perhatikan bacaanmu. Dia mengabaikannya dan bertanya, apakah Anne membawakannya sesuatu untuk dimakan. Anne bilang ya. Dia menyuruhnya santai saja, tapi Anne menjawab bahwa ini adalah bagian dari tugasnya. Dia membawa anggur kuno. Hanya 100 botol diproduksi per tahun, dan harganya lebih dari 200,000 koin. Tapi dia bilang dia sedang tidak mood. Dia masih belajar, tidak mau terganggu. Tapi botol itu sudah retak di genggamannya, dan dia bertanya apa yang ingin dia minum. Dia bilang kopi agar tetap terjaga dan fokus, tapi Anne menjawab mereka hanya punya anggur atau teh hitam. Aneh, itu terdengar anehnya familiar. Dia berhenti berpikir, tunggu, ini terasa familiar. Dia menyerahkan cangkir, meminta maaf, mengatakan biji kopi dimakan tikus. Jadi dia akan membawa yang baru besok. Ya ampun, si bodoh ini bahkan tidak melihat cangkirnya. Dia meminumnya, tersentak kaget, cangkir jatuh ke lantai, dan pandangannya buram. Dia mulai ambruk, bertanya kenapa Anne mengkhianatinya. Tapi Anne meraihnya pelan, bilang dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia menyuruhnya tidur nyenyak. Dia bilang hatinya hancur. Dia sangat mencintainya. Jadi, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dia sudah banyak berubah, kini harus dimurnikan dengan cintanya. Dia harus terima, karena mereka akan bersama selamanya sampai dunia berakhir. Dia membuka mata, dan di mana dia sekarang? Kamu sudah tahu. Tangan dan kakinya terikat di papan. Gadis ramalan itu berdiri tepat di depannya. Sumpah, kutukan ramalan ini. Dia sudah melepas seragamnya, bilang si brengsek dari pasar gelap itu tidak pernah gagal. Dia mencoba bertanya apa yang dia lakukan, tapi gadis itu langsung menjawab dia tahu persis apa yang dia lakukan. Lalu dia bilang, 10 tahun lalu, saat dia baru 8 tahun, dia selalu di sisinya. Sejak saat itu, keberadaannya adalah demi dia. Sebagai gantinya, keberadaan dia sekarang adalah demi dirinya. Dan sekarang dia harus memperbaikinya, mengembalikannya ke jalan yang benar. Moon bilang dia tidak tahu apa yang dibicarakan, minta dilepaskan, tapi gadis itu hanya menyuruhnya diam. Jangan bicara apa-apa, aku akan mengurus semuanya. Malam ini, dari ujung kepala sampai kaki, luar dan dalam, tubuhnya, jiwanya, setiap aroma, setiap helai rambut, setiap tetes darah, semuanya akan menjadi miliknya. Ya, setidaknya dia tidak perlu khawatir lagi untuk membuat ayahnya terkesan. Dia pasti akan mengurusnya. Jujur, aku berharap ada semacam kejutan, seseorang masuk, menghentikan adegan itu. Tapi, tidak. Pagi berikutnya, cowok kita bangun dengan mata lelah, terlihat sangat terkuras. Itu terjadi berkali-kali. Pingsan, bangun di tengah-tengahnya, lalu pingsan lagi, dan bangun sekali lagi. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang yang sama yang dulu membuat Moon jadi tak berguna, dan yang mengikatnya begini adalah si brengsek Anne itu. Dia bilang gadis itu mengalahkannya dalam satu pukulan. Dan meskipun dia sudah siap mental, rasanya tetap sakit sekali. Dia memohon padanya untuk menghentikan kegilaan ini, melepaskannya dari borgol itu, dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia bilang tidak akan. Dibandingkan semua tahun dia menunggu, rasa sakit ini bukan apa-apa. Ya Tuhan, baiklah, penulis. Hati-hati, kamu benar-benar bermain di ambang batas. Aku bahkan tidak tahu harus berkomentar apa tentang kegilaan ini. Tetap saja, cowok kita berpura-pura kesakitan. Tapi sebenarnya, dia mengakui sensasinya luar biasa. Meskipun begitu, dia tahu gadis itu akan membunuhnya jika ini terus berlanjut. Dia harus cepat kabur. Tapi, astaga, dia dikurung dengan borgol baja yang menempel di dinding. Dan limitik itu, dia hanya bertanya dia pikir dia sedang apa. Dia bilang pergelangan tangannya sakit dan dia hanya ingin meregangkannya sedikit. Dia bilang sudah terlambat untuk itu sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bilang akan sangat merindukannya.
Tapi sayangnya, dia punya urusan yang harus diurus di sekitar mansion. Kalau tidak, orang-orang mungkin akan mulai curiga. Dan lagi, dia bertanya-tanya apakah lebih baik membunuh semua orang di rumah itu, karena dia sekarang miliknya. Itu langsung membuatnya sadar. Dia panik dan memohon agar tidak melakukan hal seperti itu. Sebelum dia selesai berpakaian, dia bertanya apakah ada pelayan di tempat ini yang mungkin dia suka. Semoga saja bukan Noel. Dia memberitahunya bahwa dia sudah gila. Tidak ada apa-apa dengan orang lain. Dia tertawa, menyuruhnya tenang. Dia hanya menggoda. Selama dia bersikap baik, dia berjanji tidak akan menyakiti siapapun di rumah itu kecuali benar-benar terpaksa. Dia memohon agar dilepaskan. Tidak mungkin dia serius berencana menguncinya di sini selamanya. Tiba-tiba, borgol ajaib itu terbuka dengan jentikan jarinya. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak mencoba hal bodoh. Inti ruangan ini adalah ruang tertutup yang diperkuat dengan baja dari menara yang belum pernah didengar siapapun. Artinya, hampir mustahil untuk keluar. Dia bertanya apakah tidak ada yang akan curiga, tapi dia bilang jangan khawatir. Dia memberitahu semua orang bahwa setelah mendengar pidato ayahnya tentang menjadi kuat, Moon memutuskan untuk kembali ke akademi. Jadi Noah akan mempertanyakan kepergiannya untuk sementara, dan dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia akan membawakannya 3 kali makan sehari seperti biasa. Jelas, kamu harus mempercayainya. Dia sudah melakukan ini bertahun-tahun. Dan kemudian, banting, dia mendaratkan pukulan telak. Pria itu menggeliat kesakitan. Jujur, ini sudah melewati batas sekarang. Sulit mengatakan, apakah ada orang di luar sana yang rela menyetujui tingkat kegilaan seperti ini. Dia melambaikan tangan, dia memanggilnya, tapi pintu terbanting menutup. Dia tidak pernah menyangka bahwa dari semua orang yang disebutkan dalam ramalan, itu adalah dia. Dan setiap kali dia mengeluh, hal berikutnya yang selalu dia bilang adalah betapa enaknya rasanya. Sebanyak itu, dia tidak bisa menyangkalnya. Masalahnya, dia tahu kalau ini terus berlanjut, dia tidak akan selamat. Meskipun dia menyebutkan semacam segel ajaib, dia memutuskan untuk mencoba pintu. Dia meraih gagang pintu, dan menariknya sekuat tenaga, tapi langsung jatuh ke lantai kesakitan. Seluruh ruangan terbuat dari baja murni, diperkuat sihir. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, buku itu muncul tanpa menamparnya kali ini. Moon bicara terus terang. Dia tidak punya kesempatan. Wanita ini punya kekuatan dan potensi seperti Paimon sendiri. Meski dia mulai berlatih sekarang, dia tidak akan cukup kuat sebelum mati. Tapi buku itu tetap terbuka, dan dia berpikir, baiklah, dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Sebaiknya dia berlatih daripada bermalas-malasan. Tapi tunggu sebentar. Saat membuka buku, dia sadar buku yang dibaca semalam punya solusi untuk situasi ini. Bab berikutnya, dia sudah melakukan 199-200 push-up. Setidaknya tubuhnya masih bertahan setelah malam yang brutal. Pertama, ada Paimon. Sekarang aneh, apa yang terjadi pada pria ini? Dia tidak marah karena rasa sakitnya. Yang membuatnya kesal adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu menjadi yang kalah. Tapi lain kali, dia bersumpah akan menjatuhkannya. Pikiran itu baru saja terbentuk, lalu dia muncul, tersenyum, dan bilang pekerjaan hari ini sudah selesai. Jadi Moon bicara memang mudah. Sekarang mari kita lihat aksimu. Dan Kirashi sudah bilang dia merasa seperti istri yang pulang setelah seharian bekerja. Imut sekali, katanya, seolah semua ini normal. Dia membawakannya makan malam dan bahkan menyiapkan mandi dengan suhu sempurna. Ya ampun, bagaimana aku harus mendeskripsikan ini? Dia bertanya apakah dia mau makan, mandi, atau, ya, kau tahu. Dan bocah pembohong ini, setelah semua ocehan itu, dia langsung menuju kamar mandi, merosot seperti ingin bersantai. Tapi dilihat dari wajahnya, bersantai adalah hal terakhir yang dia lakukan. Dia bergumam kalau dia bukan anak kecil dan tidak butuh bantuan untuk hal semacam ini. Seseorang, tolong bebaskan bocah malang ini sebelum aku di-ban karena membaca ini. Dia bilang, karena tubuhnya kini miliknya, dia harus merawatnya. Dia bahkan menguji pendengarannya, sementara dia menjerit dalam hati, bahwa dia sama sekali tidak boleh kalah dari gadis ini. Waktu makan malam tiba, dan dia berterima kasih, bilang makanannya enak sekali. Lalu mengambil piring dan mulai makan. Dia bertanya daging apa itu, dan dia dengan santai menjawab itu dari banteng raksasa bertanduk 3 yang langka. Dia membuatnya khusus untuknya, karena dikenal dapat meningkatkan kekuatan fisik. Dia menyuruhnya jangan pernah menyajikan itu lagi, tapi dia hanya menyeringai, dan bilang dia sudah memakannya puluhan kali. Dia diam-diam memberinya makan itu. Dia berdiri, selesai. Dia bilang dia sudah muak dengan ini. Dia dikurung, bahkan tidak boleh melihat matahari, dan sekarang dia memberinya makanan aneh-aneh. Jika dia tidak melepaskannya sekarang, dia akan tumbang lagi, pingsan. Pria malang, apa yang bisa kau lakukan? Sekali lagi, makanannya dikutuk. Dia bahkan berbisik agar dia menikmatinya karena malam akan panjang. Saat dia membuka mata lagi, jelas pria itu hancur. Dia meminta maaf untuk malam sebelumnya. Bilang dia takut dia tidak akan selamat, jadi kali ini dia bersikap lembut padanya. Ya, pria monster ini tidak punya kesempatan. Dia bilang dia akan mendominasi atau apalah. Dia hancur lagi. Dia mencoba bicara padanya, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Jadi dia bilang karena dia sudah menjadi anak baik selama 2 hari berturut-turut, dia akan mengabulkan satu permintaannya. Dia langsung meminta kebebasan. Dia bilang itu tidak mungkin. Dia meminta pakaian baru. Dia bilang itu juga tidak mungkin. Dia menatapnya seperti, permintaan macam apa ini kalau aku tidak bisa meminta apa-apa. Dia menjelaskan bahwa permintaan tingkat tertinggi yang bisa dia buat sekarang adalah seperti memilih kapan dia mau makan besok. Dan dengarkan, di situs tempat aku membaca ini, ada orang-orang di komentar bilang protagonis terlalu menderita, dan mereka rela bertukar tempat dengannya hanya untuk meringankan penderitaan pria malang itu. Jadi dia menghela napas dan mengakui, ya, memilih makanan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia teringat waktu di tahun ini. Dia biasa menikmati anggur musiman tertentu dan beberapa ikan spesial.
Dia berkomentar kalau ikan yang dia maksud berasal dari Danau Bipur yang letaknya sangat jauh. Dia melebih-lebihkan, bilang kalau dia dulu adalah jiwa yang bebas. Sekarang dia bahkan tidak bisa memutuskan apa yang harus dimakan, terkunci dalam kurungan seperti ini. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit ikan dari Danau Bipur, lalu apa gunanya hidup? Dia memanggil namanya, tapi lalu bilang, baiklah, dia akan mengambilkannya untuknya. Seketika, dia meraih lengannya dan berterima kasih padanya, sangat bersyukur. Dan pria ini sekarang melempar hati. Dia bilang dia menderita, tapi benarkah? Dia mendoakannya hari yang menyenangkan di tempat kerja, dan bilang akan menunggunya di rumah. Dia langsung korslet. Benar-benar bingung, lalu tiba-tiba berlari masuk, menciumnya. Dia hanya berdiri di sana terpana. Aku juga tidak tahu lagi. Apa dia memainkan catur 4, mencoba mempermainkan pikiran si penjahat? Saat pergi, dia bilang perjalanan ke Danau Bipore sampai besok siang. Jadi dia harus istirahat. Setelah di luar, dia menahan diri, bergumam hampir tak bisa mengendalikan diri. Tuan muda memang yang paling imut di dunia. Dia tak sabar membawakan ikan itu agar makin memanjakannya. Saat ia berpikir mungkin akan dapat ketenangan dan istirahat penuh, ia memutuskan sudah saatnya mengeluarkan harta favoritnya, buku itu. Harus berlatih lagi di ruang pelatihan simulasi itu. Dia sepertinya meminta masuk simulasi 1000 kunci dari buku yang ia baca untuk meningkatkan kemampuan mematahkan segel sihir. Sementara itu, di bawah hujan dan badai, seseorang memperingatkan seorang gadis bahwa Danau Bipur sangat berbahaya sekarang. Dia harus mundur. Saat orang itu meraih tangannya, dia mengaktifkan kekuatan dan menusuk tangannya, berkata hanya tuan muda yang boleh menyentuhnya. Jika dia mencoba menghentikannya lagi, dia akan memberikannya pada ikan. Pria tua itu hanya menggerutu, bahwa jika wanita gila ingin mati, dia takkan menghentikannya. Tapi dia harus tahu, penguasa Danau Bipore sudah bangun, Wild sudah mengawasi, dan mereka memastikan, itu makhluk kelas raja. Anne mengangkat tangan dan berkata, itu menjelaskan cuaca aneh ini. Pendayung itu bergumam dia lebih baik meninggalkan 300 koin. Dia harus mengurus tangannya yang terluka sekarang. Tapi lebih dari itu, dia jangan macam-macam dengan guild petualang. Mereka takkan membiarkannya pergi tanpa cedera. Dia hanya punya sember penuh koin di es. Dia bertanya lagi, apa dia benar-benar ingin pergi? Dia perlu paham betapa berbahayanya ini. Dia tak mengerti artinya bermusuhan dengan guild petualang utama, tapi dia belak-belakan bilang tak peduli. Mereka tak berarti apa-apa baginya. Dia melakukan ini demi cinta. Lalu kita beralih ke sekelompok petualang yang berkumpul di dekat danau. Seorang gadis yang memegang tongkat berkata, dia tak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Rod. Setelah misi ini, dia akhirnya akan menyatakan perasaannya. Seseorang membentaknya, menyuruh Erika fokus, dan berhenti melamun. Dia tabib, dia harus merapal sekarang, atau mereka tak akan bertahan lama. Dia mulai menyalurkan sihir, dan petualang lain berteriak bahwa makhluk itu datang. Setelah menahan banyak serangan khusus, makhluk itu akhirnya akan menampakkan diri. Saat itulah seekor hiu raksasa muncul dari danau. Jelas, itu penguasa danau. Ia mengisi daya bom air besar. Seseorang berteriak nama Rod dan merapal berkah bumi untuk membuat penghalang. Dia berteriak agar penyihir meluncurkan mantranya, dan dia mulai merapal melalui tongkatnya. Ternyata dia tabib dan penyihir, multitasking sekali. Namun sesaat sebelum mantranya mendarat, ledakan kaca lain terjadi. Dia menyuruh Ra untuk menyerang. Dia mengambil kesempatan itu, menyerang makhluk itu, dan mendaratkan tebasan langsung ke kepalanya. Seluruh danau meledak akibat pukulan itu. Dia kelelahan, tapi masih berhasil berbalik dan mengacungkan jempol, berkata, sudah selesai. Wah, orang ini punya penyihir kuat dan tabib yang berdedikasi. Itu adalah tim yang seimbang sempurna. Penyihir itu berdiri membetulkan rambutnya, tersenyum berterima kasih. Sementara Erika si tabib, hanya duduk di sana, merasa tak berkontribusi apa-apa. Rod dan gadis lainnya, Tia, saling memuji, berkata senang, berpetualang berdampingan. Sementara itu, Erika merasa sedih di dalam. Dia berjanji waktu kecil, kalau dia dan Rod akan selalu jadi duo. Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi rasanya Rod tak pernah melihatnya lagi. Dia yang pertama di sisinya, dan sekarang dia hanya pendukung latar belakang sementara Rod jelas jatuh cinta pada orang lain. Ti masih menyembuhkannya saat Rod tiba-tiba memanggil Erika, menyuruhnya sadar dan bantu membedah monster danau. Tapi kemudian, ada yang tak beres. Mereka mendengar suara aneh. Permukaan air kembali keruh. Lalu, boom, air menyembur ke atas langit. Semua langsung merunduk. Monster danau lain muncul. Yang ini berbeda. Yang ini yang asli. Tia dengan cepat mulai merapal mantra tingkat ketiga. Yang ini besar, tapi tak ada hasilnya. Sihir menghantam leher makhluk itu, dan tak ada apa-apa. Monster itu membalas dengan serangan badai petir dari tanduknya. Petir menyambar langit. Erika menarik Rod menyingkir, menyuruhnya hati-hati, tapi Rod menyuruhnya bergerak. Monster ini jauh di luar kemampuan mereka. Dia bertanya apa yang akan Rod lakukan, dan Rod menjawab, aku akan melindungi Tia. Aku membawanya ke tim ini. Ini tanggung jawabku. Bahkan jika harus mati, dia siap mati di sisinya. Ya, Erika pasti lebih suka tidak mendengar itu. Rod menyerbu maju sementara dari jauh. Seseorang diam-diam menyaksikan kekacauan itu terjadi. Tentu saja, itu Anne yang penasaran ingin menyaksikan kekuatan monster tingkat raja secara langsung. Jika naga punya kekuatan seperti ini, dia pikir dia akhirnya bisa mendapatkan bagian tertentu untuk memberi makan tuan muda. Tapi kenapa dia selalu mencoba memberinya daging monster? Sekali lagi, bos menyiapkan serangan petir lainnya. Rod mengetahuinya. Ini akhir bagi mereka. Tapi saat itu, Anne merapal mantra pengikat. Sebuah petir menyambar dari langit dan menghantam makhluk itu. Saat Rod melihat lagi, monster itu jatuh kembali ke danau. Bahkan serangan yang akan dilancarkannya telah dibatalkan total. Seseorang memeriksa Erika, menanyakan keadaannya. Itu aneh. Dia menyuruh Erika untuk tidak ikut campur.
dia yang akan menangani monster ini. Dan dengan itu, dia mengaktifkan batasan lain. Dan Erika sadar, wanita ini memanipulasi logam cair. Makhluk itu mulai tertusuk dari segala arah. Dan aneh, tenang seperti biasa, membentuk pedang di udara saat dia melayang ke arah monster itu. Berkata dia akan membayar karena menakuti ikan yang dia tangkap untuk Tuan Muda. Harga untuk mengganggu rencananya adalah kematian. Satu tebasan bersih, makhluk itu terbelah dua, dan tenggelam kembali ke kedalaman. Rod melihat dari samping, terdiam. Dia tak percaya monster kelas modern bisa dilumpuhkan begitu saja. Ya, protagonis kita punya banyak pekerjaan jika ingin lepas dari itu. Erica berlari mendekat, memeriksa Rod. Dia bilang dia baik-baik saja, tapi Taya tidak begitu baik. Dia punya beberapa ramuan penyembuh, tapi itu takkan cukup. Saat itulah dia meminta Erica untuk bicara dengan wanita itu. Dia ingin tahu apakah dia petualang dan mau bergabung, karena siapapun yang bisa membunuh monster raja seperti itu akan jadi tambahan hebat. Anne sibuk di tepi danau mengumpulkan sisa ikan. Satu-satunya masalah, dia lupa menanyakan pada Tuan Muda yang mana yang disukainya. Saat itu, Erica mendekat dan memberitahunya bahwa dua yang dipegangnya tidak bisa dimakan. Yang satu bau saat dimasak dan yang lain sangat beracun. Dia harus mengambil dua lainnya di depan. Itu ikan yang terkenal bisa dimakan dari Danau Bipore. Aneh, penasaran, bertanya bagaimana dia tahu itu. Erica menjelaskan dia dulu tinggal di dekat sana. Banyak bangsawan suka ikan itu, jadi dia menangkap dan menjualnya. Dalam 15 menit menonton Anne menyiapkan, dia sudah tahu cara menanganinya dan membuatnya sempurna. Saat itulah Erica bertanya, apakah kau datang sejauh ini untuk ikan ini demi orang yang kau cintai? Anne menjawab dengan tenang, ya, orang yang dia cintai ingin ikan, jadi dia datang. Erica membalas, memiliki seseorang yang kau cintai sebegitu dalamnya, dan mereka menerima cinta itu darimu. Mereka pasti sangat beruntung. Anne terdiam merenung bagaimana cintanya diterima, yang saat ini melibatkan pria tak sadarkan diri di kamar gelap, dan berkata, ya, dia sangat beruntung. Aku yakin kita memahami dalamnya cintaku. Dia berbalik untuk pergi, tapi Erica memanggilnya, memintanya menunggu. Dia bilang ini tentang cinta. Dia punya masalah, dan dia ingin pendapat wanita dewasa sepertinya. Anne meletakkan ikan dan membalas bahwa cinta adalah masalah yang solusinya tidak selalu jelas. Tapi karena Erica membantunya soal ikan, dia akan mencoba membalasnya dengan beberapa nasihat. Erica memulai dengan kalimat klise, jadi temanku, dia suka seseorang sudah sangat lama. Tapi dia tidak tahu apakah orang ini merasakan hal yang sama. Temannya agak pemalu, sedikit naif, dan sekarang ada wanita lain di dekatnya. Dan sejak itu, dia memperlakukan gadis baru itu lebih baik. Jadi sekarang dia berpikir untuk menyerah. Anne mendengarkan baik-baik lalu bertanya seberapa besar teman ini mencintai pria itu. Erica langsung membalas, bukan aku, itu temanku. Tapi Anne menghentikan sandiwara itu. Cukup dengan itu. Katakan saja, Erica akhirnya mengakuinya. Ya, itu dia. Dia sudah mencintainya sejak kecil selama lebih dari 10 tahun. Anne menatap matanya tajam dan bertanya, maukah kau menyerahkan nyawamu untuknya? Dan Erica berkata, bukan hanya nyawaku. Aku akan melakukan apa saja untuknya, bahkan jika seluruh dunia menentangku. Oh, astaga, ini dia. Satu lagi benar-benar di luar kendali. Anne mengangguk dan berkata, sepertinya kau sudah punya jawabanmu. Jika cintanya sedalam itu, tak ada lagi yang perlu ditanyakan. Dia harus mengikuti suara hati yang sebenarnya, dan memberikan segalanya untuk orang yang dicintainya. Dan yang lebih penting, dia harus berpikir keras sebelum membuat pilihan yang mungkin disesali nanti. Saat Anne pergi, Erica terdiam dalam pikiran, memutar ulang pidato ikuti hatimu itu. Tapi kemudian tiba-tiba, nyala api aneh menyala, bukan di sekitarnya, melainkan di dalam dirinya. Sebuah suara berbisik bertanya apakah dia benar-benar akan menyerahkan segalanya. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Suara itu menyuruhnya melepaskan moralitas, hukum, bahkan nyawanya, mengorbankan semua itu untuknya, dan tidak membiarkan orang lain mengambilnya. Wah, dunia ini bom waktu. Aku ingat di cerita Zhang Hao para wanitanya gila, tapi ini gila tingkat dewa. Sekarang dia gemetar, bergumam bahwa dia akan gila jika Rod berakhir dengan orang lain. Suara itu menjawab, akhirnya kau mengerti. Kau harus menerima keinginan terdalammu dan merebutnya. Tapi ada masalahnya. Rod kuat, jadi dia ingin memastikan Rod benar-benar miliknya. Dia harus mematahkan lengannya, memasang kalung, dan menjadikannya cuma hewan peliharaan. Ya, iblis di dunia ini, mereka berbeda. Sementara itu, Rod duduk di samping Tia, hampir seperti berdoa untuknya. Dia menoleh ke Erica, dan bertanya, apakah dia baik-baik saja, dan apa yang terjadi dengan wanita lain itu. Dia bilang dia baik-baik saja. Wanita itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya butuh waktu sebentar karena mananya habis. Masalahnya, dia pelayan dari keluarga bangsawan, jadi dia tidak bisa gabung tim mereka. Rod bilang tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Dia cuma ingin berterima kasih langsung padanya. Tia setuju. Kalau bukan karena wanita itu, kita semua sudah mati. Tapi kemudian Tia menambahkan dia melihat sesuatu yang aneh, tanda aneh di dada Erica. Erica cepat menutupinya dan bilang itu bukan apa-apa. Mungkin karena benturan tadi atau efek sihir. Dia akan memeriksakannya nanti. Rod menggendong Tia dan bilang dia benar. Mereka perlu mencari tempat istirahat. Mereka berdua mesra. Sementara Erica cuma melihat dari jauh. Mata gelap, ada yang tidak beres. Pagi berikutnya, anak kita bangun berantakan. Mungkin berlatih semalaman. Karena tentu saja dia sudah kembali. Bilang dia akhirnya pulang. Aku sekarang yakin. Dia memainkan jurus catur tingkat klasik. Dia pura-pura bilang sangat merindukannya. Dan yakin kalau tidak melihatnya lagi, dia akan mati. Dia mengelus wajahnya manis, bilang sepertinya dia akhirnya siap memberikan tubuh dan jiwanya. Dia minta maaf, Danau Bipore itu jauh sekali. Butuh waktu lebih lama dari perkiraan untuk membawa ikan tersegar.
Tapi ini dia, persis seperti yang dia minta. Dan wow, dia benar-benar berusaha. 5 sayatan bersih di ikan, dilemparkan 3 bumbu ke oven. Penyajiannya keterlaluan. Dia bersemangat, bilang baunya luar biasa, dan dia sudah menjulurkan tangan untuk mencobanya. Dia membuat suara pesawat, menyuapinya, dan dia berterima kasih, menyuruhnya mencoba juga. Tapi dia menggelengkan kepala dan bilang jangan kali ini. Dia membuat ini khusus untuknya. Dia bilang hati-hati, ikan banyak tulangnya. Dia mencibir, bilang dia bukan anak kecil. Tapi saat dia menggigit, sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Seketika, dia mendekat dan bilang akan mengurusnya. Dia panik, bagaimana? Dan dia, dengan datar, bilang akan menekan bibirnya ke bibir Rod, memakai kapasitas paru-parunya untuk menariknya keluar, dan itu akan membersihkan jalan napasnya. Dia bilang dia benar-benar gila. Itu bahkan tidak masuk akal. Tapi hidup memang kejam, dan anak kita mengalami nasib tragis. Bab selanjutnya, ya, kita langsung masuk ke kekacauan. Dia dengan riang bilang masalahnya selesai. Dia sudah mengeluarkan tulangnya. Dia menggumamkan terima kasih yang lelah dan kembali makan, hanya agar dia berhenti bicara. Beberapa saat kemudian, dia menghabiskan piringnya, dan mengakui ikan itu memang enak sekali. Aku beri 25 sen, kalau kau bisa menebak apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Tapi dia menghentikannya, dan bilang jangan sekarang. Dia butuh istirahat. Saat itulah dia mengeluarkan kartu psikologis dan bertanya, jadi kau sudah bosan denganku? Tapi anak kita licik. Dia bilang, menurut para ahli, tidak baik berolahraga setelah makan. Itu bisa buruk bagi tubuh, dan jika anak dikandung dalam keadaan seperti itu, mungkin tidak lahir sehat, dan kehamilannya bisa rumit. Anne, tentu saja, menafsirkan semua ini sebagai kepedulian mendalam Rod padanya, dan dia jadi emosional. Dia bilang, baiklah kalau begitu. Kau ada benarnya, aku akan kembali malam ini untuk melanjutkan pekerjaan kecil kita. Sebelum pergi, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia melewati kota Seafight yang terkenal dengan pakaian desain kustomnya. Dia bertanya apa hubungannya, dan dia bilang dia membeli, yah, baju tempur, sesuatu yang garang dan penuh zirah. Cuma dari ekspresi wajahnya, kau sudah tahu apa yang dia pikirkan. Dia langsung bilang dia tidak suka hal semacam itu. Dia pria yang berintegritas. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, aku sudah lama ada. Aku sudah melihat semua majalah yang kau punya. Alasan dia selalu memakai stocking hitam itu untuknya. Dan pria malang itu tertegun. Dia selalu mengira itu cuma pilihan gaya pribadinya. Tapi dia harus mengakui, ya, dia berhasil. Dia memang menyukainya. Dia tertawa, memanggilnya menggemaskan, lalu melambaikan tangan dan menyuruhnya tidur siang. Begitu saja, dia pergi. Dan dia masih terjebak di ruangan itu. Sumpah, aku sangat berharap protagonis kita segera kabur. Tentu, dari luar sih situasinya tidak terlalu buruk, tapi ayolah, kau cuma akan dikurung di kamar selamanya? Tunggu, lupakan itu, terlalu cepat bicara. Dia sudah bangun dan mengaktifkan skillnya untuk mencoba membuka pintu. Dan anak ini, jenius. Ternyata dia sengaja meminta tulang ikan itu. Dia menggunakannya seperti alat pembuka kunci darurat. Tapi begitu dia mulai mengutak-atiknya, dia memicu jebakan. 12 sayatan melintang di mekanisme. Dia langsung jatuh ke belakang, mengumpat, mengatakan wanita itu pasti bercanda. Tidak mungkin sesuatu segila ini bisa dibuka secara manual. Berdasarkan teori dari salah satu bukunya, dia harus mengangkat setiap pin kunci ke ketinggian yang tepat, tanpa mematahkan tulang ikan untuk memicu pembukaan. Masalahnya, dia hanya berhasil menyembunyikan 4 tulang ikan darinya, dan ini butuh 12 percobaan sempurna. Ini akan jadi neraka. Lebih buruk lagi, jika tulang itu patah di dalam kunci dan dia menemukan sisa, dia akan langsung tahu. Dia mencoba lagi, dan ya, patah. Itu bahkan bukan yang pertama dia patahkan. Dia sudah menghabiskan 3, sudah 1,5 jam. Dia akan kembali dengan makanannya sebentar lagi. Dia memanggil buku itu, mencoba belajar sebentar di menit terakhir. Pada titik ini, terlalu rumit untuk dipaksa. Setidaknya dia sudah memetakan tinggi pin yang tepat untuk 10 pin pertama. Tinggal 2 yang terakhir. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk rugi. Ini semua atau tidak sama sekali. Sementara itu, di dapur, kedua pelayan sedang bersantai. Erica mencoba sepotong ikan yang Anne siapkan dan mengakui rasanya memang enak. Makhluk-makhluk dari Danau Bipur bukan main-main. Anne berterima kasih atas bantuannya, mengatakan berkat Erica, dia selesai memasak 1 jam lebih cepat dari biasanya. Erica, bagaimanapun, ingin tahu mengapa dia tiba-tiba belajar resep baru. Bagaimanapun, Tuan Muda pergi ke akademi, Nyonya sedang hamil dan tinggal di perkebunan lain untuk fokus pada kehamilannya. Namun setiap kali, Anne membuat porsi makanan tambahan. Aneh, tangan Anne bergerak secara halus ke arah pisaunya, mana mulai terkumpul. Tapi Erica dengan cepat menyela, oh, aku mengerti. Kau menyembunyikan hewan peliharaan rahasia di sini. Benar? Mungkin kucing kecil yang lucu. Dia menjelaskan bahwa kepala rumah tangga lama tidak pernah mengizinkan hewan peliharaan karena bulu dan kekacauan. Tapi sekarang mereka tidak ada. Masuk akal jika dia mencoba menyelundupkannya. Anne menghela napas dan berkata, kau menangkapku. Jaga rahasia ini. Oke, Erica bilang tidak masalah, tapi dia sangat ingin melihat si kecil suatu hari nanti. Anne tersenyum dan berkata mungkin suatu hari, tapi tidak sekarang. Dia masih sangat pemalu dan mudah ketakutan. Dia berjalan pergi dan berpikir betapa leganya dia tidak harus menggunakan skenario terburuk, membunuh Erica dan menghadapi konsekuensinya. Percakapan itu, bagaimanapun, membuatnya menyadari hal lain. Mengurung Tuan Muda di kamar itu mungkin akan mulai membuatnya lelah. Dia bisa bosan atau lebih buruk, muak. Lagi pula, dia masih tidak merasakan apa-apa bergerak di perutnya, yang berarti kehamilan belum dimulai. Setidaknya, akan ada 10 bulan lagi sebelum itu menjadi kenyataan. Mungkin dia harus memelihara hewan peliharaan untuk membantu Tuan Muda sedikit rileks.
Kucing bukan pilihan yang buruk, atau lebih baik lagi, dia akan langsung menanyakan apa yang dia inginkan. Tapi kemudian, seluruh ekspresinya berubah. Baki terlepas dari tangannya, makanan jatuh ke lantai. Ketika dia sampai di kamar, pintunya terbuka lebar. Anak kita, dia sudah keluar. Dia akhirnya kabur. Ayo. Dia bersembunyi di salah satu sayap mansion yang bobrok, perabotan hancur, semuanya gelap dan berdebu. Dia tersandung dan jatuh dengan canggung, membentur tanah dengan keras. Semuanya kotor, penerangannya buruk, tapi sudahlah. Berkat ingatan tubuhnya, dia tahu persis di mana dia berada. Dan jika ada satu trik sulap yang diketahui pria tidak berguna ini, itu adalah bola cahaya kecil itu. Sudah waktunya, dia harus keluar sebelum wanita itu menemukannya. Tepat saat dia berpikir begitu, kleng, pisau menghantam dinding di samping kepalanya. Dia terkesiap, mengatakan itu tidak mungkin. Dia lari terlalu jauh untuk tertangkap, tapi kemudian dia mendengar suara itu.